Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jemaah Masjid Al-Manar 1 Jalan Kendeng yang pada malam hari ini kami senantiasa doakan semoga ketua takmir, segenap pengurus masjid dan segenap para jamaah beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya, memberikan anugerah kesehatan lahir batin, taufik hidayah serta inayahnya, dan mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat lahir batin dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini semuanya sehat nggih? Semangat ngajine nggih. Pada malam hari ini kula betul-betul kitab nggih. Saya ingin ngaji sing santai mawon. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwa kita masih diperkenankan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa hadir di sini memasuki tahun, sudah berganti tahun, yaitu tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini para jamaah sekalian beserta keluarga senantiasa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, selamat, amal ibadahnya meningkat, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala macam bencana baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, orang yang sudah diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, atas panjenengan hari ini masih diberi umur. Gini mboten? Rasulullah niku pernah bersabda pada seorang sahabatnya nih, Ibnu Umar yang salah. Dia mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka abirus sabil." Jadikanlah kehidupanmu di dunia ini seakan-akan engkau sedang melintas di jalan atau nyebrang jalan. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan di dunia niki mboten suwe. Suwe napa mboten? Suwe napa mboten nggih? Mboten suwe kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak yang akan datang. Jangankan dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, dibandingkan dengan hidup di alam kubur saja, niku hidup kita juga sangat singkat. Karena nang kubur niku bisa jadi kita beribu-ribu tahun berada di alam kubur. Nah, ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda niki, hadis ini ada dalam riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan mengenai usia dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda mengatakan seperti ini: A'maru ummati ma baina sittina wa sabnina wa aqaluhum man yajuzu dzalika. Rasulullah niki pernah menyatakan mengenai standar umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menyatakan a'maru ummati, adapun usia-usia dari umatku
Beliau mengatakan adalah ma baina sitina wasabnyina, adalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Niki Rasulullah mengatakan usia dari umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Rasulullah sempat menyatakan wa aqalluhum, dan sangat sedikit dari umatku, man, yaitu seseorang ya juzu dalika, yang bisa melebihi dari umur antara 60 sampai 70 tahun. Niku sedikit. Berarti mboten kathah sing duwe umur luwih nganti tekan 70. Teng mriki wonten sing umure pun 70 tahun, niki pinten niku Pak? 70 kan. Alhamdulillah. Ini sudah hati-hati. Karena umur 60 tahun dan 70 tahun ini Rasulullah niku sebenarnya memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Nek usia-usia 60 tahun niku cara-carane wis mulai kudu berhati-hati. Kula nggih pun 60 tahun niki lho. Bulan Desember ini udah 60 tahun nih. Nggih kula termasuk usia sing memasuki usia yang sudah harus berhati-hati. Dan Rasul mengatakan wa aqalluhum man yajuzu dalika, dan sangat sedikit di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW yang bisa melebihi dari umur 60 atau 70 tahun niku jumlahnya sedikit. Maksudnya bagaimana? Di antara usia-usia yang melebihi dari 70 tahun dengan rata-rata yang ada 60 sampai 70 niku, yang melebihi dari 70 tahun niku jumlahnya sedikit boten kathah lah niki. Dari itu apa yang harus kita perbuat? Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, al kaisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mencari bekal kehidupan setelah mati. Coba kita pikir nggih. Kira-kira jenengan kula kabeh niki kalau mau merenung pada malam hari ini di tahun 2022 niki. Umpama yang sudah diberi umur 70, 60, 50 atau yang masih belia-belia mungkin ini baru 16, 17 lagi. Tadi. Kalau kita boleh bertanya pada diri sendiri, Allah telah memberikan umur kepada kita semuanya niki digunakan untuk beribadah semua napa mboten umure? Nggih ibadah kabeh napa mboten, Pak? Antara yang digunakan untuk ibadah dengan kepentingan yang lain banyak yang mana? Banyak yang mana, Bapak-bapak, para jamaah sekalian? Kata sing pundi? Nah, singgung ibadah akeh napa mboten kira-kira? Nah, singgung ibadah niku sangat-sangat sedikit. Mulai niki Abu Hanifah niku pernah ditanya, wahai Abu Hanifah, perkara apakah yang paling ditakuti, yang paling dikhawatirkan seseorang akan rusak keimanannya atau yusalibul iman niku terbelah keimanannya? Maka Abu Hanifah niku mengatakan, inna akhafu, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan ada yang pertama tarkus syukri, pertama adalah meninggalkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan perkara yang paling dikhawatirkan yang bisa merusak keimanan yang kedua itu adalah tidak ada rasa khawatir atau tidak ada rasa susah dan sedih tentang kematian yang akan datang. Apakah husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Jadi kadang-kadang kehidupan manusia niki melalaikan manusia, kadang-kadang nganti kelalen. Jenengan pernah khawatir napa mboten kalau matinya niku mati yang su'ul khotimah, tahu khawatir napa mboten? Tadi dumuk nganti meninggal dalam kondisi yang su'ul khotimah kan. Niki dikhawatirkan. Maka kekhawatiran yang ada niku sesungguhnya harus dinampakkan kesusahannya untuk masalah akhirat. Apalagi yang usia-usia niku sudah 60 sampai melebihi 60. Niku harus khawatir. Wedi mbok nganti
meninggal dalam kondisi yang su'ul khotimah atau tidak husnul khotimah tadi. Maka dicarilah satu cara bagaimanakah di usia-usia yang sudah memasuki 60 atau yang belum sampai ke usia itu aja berleha-leha karena yang namanya mati itu kan tidak pandang bulu anak kecil meninggal juga ada, remaja meninggal juga banyak. Kalau orang tua meninggal ya itu sih pun wajar jadi kadang-kadang masih sehat-sehatnya, masih orang sehat meninggal juga tidak kurang-kurang. Banyak juga yang sudah sakit-sakitan itu sudah lama terbaring di tempat tidur, makan minum di tempat tidur, tapi tidak mati-mati. Kadang-kadang sing sehat, waras, berdigas kadang-kadang ini tidak ada prasangka meninggal dunia, ternyata diberitakan telah meninggal dunia lah. Maka kita harus waspada dengan umur, maka berhati-hatilah dengan umur. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan umur niki boten cuma-cuma, boten gratis. Tapi ada tanggung jawab umur yang sudah Allah berikan. Dalam banyak hadisnya banyak hadis niki. Dan yang meriwayatkan pun banyak. Ada juga yang bolak-balik nih dalam menerangkan. Salah satu diantaranya itu adalah la yazulu qadama 'abdin nginda arsyir rabbih hatta yus'ala an arba'ati asya'a. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua telapak kaki manusia, yang satu mengatakan qadama ibnu Adam, yang lain hadis mengatakan qadama abdin, tidak akan bergerak dari tempatnya berdiri di saat hari kebangkitan kelak di yaumil kiamah. Begitu dibangkitkan di hari kiamat, kedua telapak manusia niku tidak bergerak dari tempatnya berdiri, tetap manggon tempat berdirinya, sehingga ditanyakan 4 perkara kepada masing-masing. Nah ini cerita kehidupan kita kelak di yaumil kiamah, di saat yaumil ba'as, hari kebangkitan. Di situ akan ditanyakan 4 perkara. Maka Rasul mengatakan yang pertama ngan ngumrihi fima afna. Yang pertama kali akan ditanyakan adalah berkaitan dengan masalah umur. Untuk apakah umur sudah dihabiskan? Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sekian tahun niku dihabiskan untuk apa? Besok ditakokaken niku. Sebelum telapak kaki kita niku bergerak dari tempatnya berdiri untuk menuju arah mahsyar. Itu berdiri saja di situ sudah ditanya. Pertama, ngan ngumrihi, pertanyaan yang ditanyakan pertama kali adalah niki mengenai umur. Untuk apakah umur telah dihabiskan? Kita kalau melihat kehidupan kita ataupun melihat kehidupan zaman-zaman sekarang, akeh wong sing senengi pada hura-hura nggih. Gini mboten? Hura-hura, bernyanyi-nyanyi ria, bahkan ada konser-konser dan lain sebagainya. Niki bersenang-senang. Bahkan kalau sebagian melihat remaja zaman sekarang niku, kalau masa-masa seperti ini berada di mana para remaja nih? Bagian anak sinang angkringan nggih. Bagian ada yang di teras-teras rumahnya mungkin sambil memegang HP dan sebagainya. Ini alhamdulillah ini ada remaja 1 2 3 4, 5, 6, 7, alhamdulillah. Sebab remaja gerpon pada ngaji seperti ini niku sok pada bebeh nggih, sing sering-sering niku wong ngaji anane wong tua. Jadi saya harapkan ini pemuda-pemuda ini yang rajin ngaji gitu. Nanti akan mendapatkan bekal yang cukup untuk bisa membina satu kehidupan yang selamat lahir batin dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan salah satu dari antara 6 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah di saat pada hari itu tidak ada naungan adalah syabun yunsa'u fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh berkembang hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing giat ibadah sekarang masih muda niku giat beribadah. Tumbuh berkembangnya pemuda niki untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala niki mendapatkan prioritas kelak di hari kiamat. Di antara salah satu yang disebutkan niki, ketika dibangkitkan di yaumil kiamat niku tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Kalau menurut kitab tafsir Yasin niku niku dikatakan mengenai umur ketika dibangkitkan di hari kiamat, lamanya berdiri ketika dibangkitkan di hari kiamat, begitu dibangkitkan niku berdiri niku sampai 1000 tahun lamanya. Bagi orang yang penuh dosa niku terasa sangat lama, tapi bagi orang yang kebaikannya sangat banyak niku dirasa sangat sebentar. Sehingga dikatakan hatta yus'ala an arba'ati asya, sehingga ditanya 4 hal. Yang pertama niku ngan ngumrihi, pertama akan ditanya adalah mengenai umur. Karena apa? Umur niki adalah merupakan nikmat pokok, modal pokok dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Allah menanyakan masalah amal, yang ditanya pertama kali niku adalah umur, karena nanti dalam yaumil hisab itu ada pertanyaan tersendiri. Di mana amal yang ditanyakan pertama adalah mengenai sholat. Tapi ini ketika baru dibangkitkan sudah ditanya 4 hal sebagai nikmat pokok yang sudah Allah berikan. Pertama adalah mengenai umur. Untuk apakah umur telah dihabiskan? Sungguh beruntung yang dalam kehidupan sehari-hari ini mempergunakan umurnya dengan baik. Secara ringkas niki ada amalan-amalan yang jika dilakukan niku sudah mendapatkan kebaikan separuh hari. Contohnya ya, Rasulullah niku pernah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah bertahajud setengah malam. Niku nek sholat isya berjamaah. Kemudian hadis ini disambung, wa man sholat sholata subhi ma'al jamaah, dan barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka faka'an nama, semaka seakan-akan dia telah beribadah sholat tahajud sepanjang malam. Ini maksud dari hadis niki adalah satu keuntungan ya. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah bertahajud setengah malam. Jadi jenengan sudah punya umur setengah malam, sudah dicatat sebagai orang yang sholat. Jika subuhnya nanti berjamaah lagi, dicatat lagi seakan-akan sudah bertahajud sepanjang malam. Jadi di antara waktu 24 jam niku jenengan sudah punya celengan ini. Celengan yang 1 malam niku sudah dinilai sebagai orang yang beribadah sholat malam lah niki. Maka jangan heran ya, umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis tadi sampaikan antara 60 sampai 70 tahun niku usianya. Tapi jika digunakan betul-betul sesuai prosedur yang ada, niku pahala yang didapat bisa melebihi dari umur yang ada. Niku baru yang pertama. Yang ada juga hadis yang menyebutkan niki dalam fadilah sholat Jumat yang menceritakan ini seorang sahabat bernama At-Tawus niki menyatakan, barang siapa yang berpagi-pagi mandi di pagi hari Jumat, bersih-bersih, kemudian mandi sebagaimana mandinya orang junub. Maksudnya niki hadis niki juga menerangkan bahwa orang ketika mau pergi sholat Jumat niku mandinya seperti orang yang mandi junub. Maksud boleh mandi niku takmimul badani bil ma'i, jadi keseluruhan badan terkena air. Ini sholat Jumat mandinya cuman kepalanya enggak dimandiin, cuman badannya doang niku kurang sempurna gitu. Sebab pada hadis mengatakan barang siapa yang berpagi-pagi di hari Jumat kemudian dia mandi seperti mandinya orang junub lah niku menandakan bahwa mandi di hari Jumat niku seperti mandinya orang junub. Jadi keseluruhan badan niku terkena air dari mulai rambut sampai kaki. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju ke masjid, berjalan kaki niki untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka Rasul mengatakan maka baginya mendapatkan pahala setiap satu langkah yang diayunkan bagikan orang yang beribadah 1 tahun. Di mana 1 tahun ini menurut penafsirannya adalah di mana siang harinya berpuasa, malam harinya sholat tahajud. Niki setiap Jumat
Jenengan Jumatan kan ya? Jumatan mboten, Pak? Jumatan. Umayyah adon apa mboten? Perak ya. Dekat. Lah ini jamaah ini jenengan datang di hari Jumat sudah mandi-mandi bersih-bersih, pergi hari Jumat berjalan kaki. Setiap satu langkah niku dinilai seperti orang beribadah 1 tahun. Niki mulane umat Nabi Muhammad niku setitik, tapi betul-betul mau melakukan kesunahan-kesunahannya ada, niku boleh jadi pahalanya melebihi dari umurnya. Lah jika jenengan melakukan setiap Jumat rumah panjenengan ada 100 langkah menuju masjid, jenengan seperti beribadah 100 tahun setiap Jumat. Kalau 1 bulan ada 4 kali Jumat, seperti orang beribadah 400 tahun. Padahal usianya ya jelas nggak mungkin lagi. Walaupun bisa penuh kemungkinan, tapi kayaknya umatnya kan di Nabi Muhammad nganti umur 400 tahun niku ya mentenangil ya. Zaman-zaman Fir'aun saja yang dikatakan Fir'aun niku mati dalam usia 250 tahun. Ini Fir'aun niki zaman Fir'aun niku. Hanya umat Nabi Muhammad saja niki yang umurnya niku pendek-pendek, dan ini sudah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah niku meninggal dalam usia 62 tahun 3 bulan. Jadi digenapkan sekitar 63 tahun. Niku pun kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Katas niku. Sebab kalau kalender Masehi beda maning kaceknya 10 dina nih. 10 hari kali 60 tahun saja sudah 100 hari, sudah 2 tahun. Dengan mungkin secara Masehi usianya sudah 65 tahun. Tapi kalau secara kalender Hijriah niku jenengan bukan 65. Karena 1 tahun niku beda 11 hari. Langgar 60 tahun kan berarti 60 kali 11 berapa niku? 66. Berapa? 660 niku kan 2 tahun. Jadi kalau secara Masehi jenengan sudah usianya yang 67, berarti secara Hijriah niku sudah 65. Nah niki. Maka usianya pendek-pendek, tapi jika mau mengamalkan amalan yang sungguh-sungguh bisa mendapatkan pahala yang melebihi dari umurnya. Itu sholat Jumat. Belum dalam 1 tahun. Ada yang disebut dalam pahala Ramadan, di mana Rasul mengatakan fihi, di dalam bulan Ramadan itu lailatun, ada 1 malam, di mana dikatakan khairun min alfi syahrin, di mana 1 malam itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Lah niki dengan dalam setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar niki dalam setiap Ramadan, mendapatkan 1 kali saja niku seperti beribadah 1000 bulan niki. Di mana 1000 bulan ini jika dikalkulasi menjadi tahun niku sekitar 83 tahun 4 bulan. Jenengan dapat Lailatul Qadar sekali saja, jenengan bagaikan beribadah seumur hidup panjenengan. Kan belum tentu usianya 83 tahun nggih, Pak. Lah niki sing muda-muda belum tentu usianya nganti tekan sepuh kayak bapak-bapak niki. Tapi jenengan dapat Lailatul Qadar. 1 kali dapat Lailatul Qadar saja niku bisa seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Lah jenengan berpuasa selama 50 tahun dapat 10 kali Lailatul Qadar. Ya kayak wong ibadah 830 tahun lah niku. Mulai gara di bulan Ramadan betul-betul bisa menjaring napa? Lailatul Qadar niku bisa didapatkan bagaimana caranya. Ya kalau di masjid niki wis berjalan nih, kalau 10 malam terakhir niku pada berintikaf, beribadah dalam masjid. Insyaallah niku sering dapat yang seperti niku. Niki. Jadi memang usia umat Nabi Muhammad niku hanya sekitar 60 sampai 70. Dibandingkan dengan umat-umat yang lalu niku panjang-panjang, tapi umat Nabi Muhammad ibadahnya sedikit, pahalanya sangat banyak. Banyak niku pahala-pahala seperti itu. Beramal sedikit, pahalanya sangat banyak. Niki mengenai umur. Jadi pertama, umur niku digunakan semaksimal mungkin. Orang yang cerdik pandai itu ialah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mencari bekal kehidupan di setelah matinya. Niku mulai dipikirkan niki bagi yang usianya sudah 60-70 tahun niku harus condongnya ke arah
akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain itu usia 40 tahun itu sebenarnya sudah mulai condong ke akhirat untuk memperbanyak amal nih. Seperti niku. Lah kemudian pertanyaan yang kedua ketika baru dibangkitkan apa? Yang pertama yang ditanya adalah umur, yang kedua wa'an jasadihi, ada juga jismihi, ada juga wa'an jasadihi fima ablah. Yang kedua yang akan ditanyakan itu ialah mengenai berkaitan dengan masalah jasadnya ini, badannya untuk apa dilelahkan, digunakan menjadi tua. Nah, kita hidup kan melalui proses nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggih. Kula panjenengan sedikit pun tua lah niki. Tapi sebelum kita menjadi tua kan biyen-biyene wis pernah dadi bocah cilik, pernah dadi bayi lah niki. Ada proses. Lah proses dari mulai bayi nganti tekan tua besok ditakokna. Tubuh badannya niku untuk apa dilelahkan? Menjadi lelah, menjadi tua niku nggo ngapa niki? Jangan sampai tertipu nggih. Ada orang mungkin lelah hidupnya niku hanya sekedar untuk bermain-main saja. Tidak pernah memikirkan masalah ibadah. Sehingga sampai hendak menjelang mati saja niku belum giat beribadah niku pirang-pirang zaman-zaman sekarang. Saya sering memperhatikan nggih akeh wong-wong wis pada sepuh-sepuh tua-tua niki, tapi seakan-akan maring ibadah niku kaya mboten respon nggih. Mangsane maghrib nggih ketone kayane ora respon, kepen tergerak hatinya ke masjid. Tapi gerbong tua-tua pada melaku-melaku niku pirang-pirang. Mungkin pemikiran ini ku wah nyung wis tua nyung kudu sehat niku kudu mlaku-mlaku ujar-ujare niki seperti niku nggih. Nah ini karena apa niku berbuat seperti itu? Ada juga setelah menjadi usia sepuh niku senenge mlaku-mlaku, ora ngerti waktu, kadang-kadang malam hari mlaku-mlaku, siang hari mlaku-mlaku. Wonten niku wong pun tua, tapi mboten kudu ibadah. Yang menjadi penyebab utamanya itu ialah karena orang tersebut hidupnya tidak biasa membiasakan diri berbuat kebaikan. Insya Allah nek jenengan niku memang biasa sering masjid, sering ngaji, sering baca Al-Quran. Insya Allah tua-tua sepuh-sepuh jenengan itulah yang akan dilakukan. Tapi ngerdasarnya memang cilik niku ora tau dididik masjid. Kemudian lagi menjadi orang yang jaya-jaya juga tidak pernah mengambah masjid. Tuane nggih kelalen mari masjid niku. Niki yang dikhawatirkan niki, tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberi umur, diberi jasad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jasad niku akan ditanyakan. Kita hidup niki semakin tua niku semakin lemah nggih. Dalam Al-Qur'an surat Yasin sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Nah, ini sebenarnya satu peringatan mengenai umur supaya kita niku berpikir. Jadi kita memang diperintahkan supaya memikirkan umur. Waman dan barang siapa nu'ammirhu yang kami panjangkan untuknya umurnya. Dan ini yang kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalq, pasti akan kami kembalikan ia kepada asal kejadiannya. Afala ta'qilun, apakah kalian semua tidak mau berpikir mengenai itu? Jadi ayat Al-Qur'an ini menerangkan bahwa orang semakin tambah umur, semakin panjang umur, niku akan kembali kepada arah permulaan ketika baru lahir. Contohnya bagaimana? Ketika bayi baru lahir, duwe untu napa mboten? Wonten bayi lahir sing metu untune nggih wonten tapi jarang lah niki. Rata-rata bayi lahir ya belum keluar gigi wonten 1 2 niki. Demikian juga orang dilanjutkan usianya, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lanjut usia, lama-lama giginya juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ompong lah niki. Kados niku, keri loro tok kaya sumbu kompor zaman biyen nggih mriki. Harus tukang rokok coklat tadi. Jadi kemudian badannya lemah seperti bayi baru dilahirkan, lemah.
ora tinggi. Begitu juga semakin badan menjadi tua nggih, semakin tambah lemah. Pok mboten kados biyen lagi sinom pok rasane kok nggih. Beda nggih, Pak. Mungkin kalau dahar mungkin ya isi mandan rosa gitu, tapi kalau tenaga niku pun beda. Jadi penglihatannya pun sudah mulai dikaburkan. Kulitnya pun lembut-lembut tapi lembut-lembut keriput kayak bayi gitu. Bayi niku lembut tapi bukan keriput, tapi wong tua nggih. Nah niki. Seperti itu. Kalau bayi niku ketika lahir ya ana sing rambutnya niku jarang. Niki semakin tua manusia pun niku rambutnya pada ambrol nggih. Nah niki. Demikian juga ketika baru lahir disuapin. Kadang-kadang buang air besar air kecil niku diurusin. Demikian juga orang semakin tua nggih wonten sing makan minum disuapin. Bahkan anak wong tua dibelajari melaku kayak bayi nggak wonten apa mboten? Wonten niku. Iki sebagai katakan afala ta'qilun, apakah kalian semua tidak mau memikirkan masalah itu? Mulane karena ibadah niku pikirane mumpung diberi sehat. Nah dalam kitab Ta'limul Muta'alim niku disebutkan orang beribadah niku sebagai tanda syukurnya kepada Allah pertama diberi iman oleh Allah, iman dan Islam. Karena niku nikmat terbesar. Yang kedua, karena diberi sehatnya badan dan akal pikiran. Ini termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidangan duduk pada malam hari ini teng masjid, di samping niatnya niku salat berjamaah di masjid. Kemudian niat ngaji juga jenengan sebagai niat tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi panjang umur, diberi sehatnya badan. Niki sebagai tanda bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane jasad niki besok ditakokaken niki. Lelah tuanya niki untuk apa badan kita niki? Niki. Seperti itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Al-Qur'an juga ya surat Yasin juga niku disebutkan ketika orang baru dibangkitkan niku kan perkataannya qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu berkatalah mereka, yang dimaksud mereka yang ini sebenarnya kita niki. Kan ini kan cerita dalam Al-Qur'an menerangkan orang-orang ketika baru dibangkitkan. Apa yang diceritakan mereka, yang berkatakan mereka? Ya wailana mamba'asana mim marqadina. Kalau dalam ayat niku sih maksudnya wong kafir nih, kata niku. Niku disebutkan ya wailana sungguh aduh nih ya niku carane aduh celakalah kami ya wailana sungguh celakalah diri kami. Man ba'asana siapakah yang telah membangkitkan kami min marqadina dari tempat tidur kami. Nah, perkataan pertama ketika dibangkitkan dari dalam kubur itu yang dikatakan qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Kenapa mereka mengatakan siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Karena ketika dunia niki belum kiamat, orang niku ada berada dalam kubur nggih. Sebagian ada yang mendapatkan siksaan, sebagian ada yang mendapatkan nikmat kubur. Tapi setelah dunia itu kiamat, niku sudah tidak ada kehidupan. Jadi bumi ini niku anteng, termasuk wong sing disiksa nggih anteng niku. Padahal antara terjadinya habis kiamat sampai hari kebangkitan niku memakan waktu kurang lebih 40, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Ini sebagai perkiraan saja. Kalau perkiraan 40 tahun, 40 hari, kalau yang dimaksud hari akhirat, padahal satu hari akhirat niku lamanya dengan 1000 tahun di alam dunia. Nah kalau menunggu 40 hari, niku berarti menunggu 40.000 tahun. Niku orang yang terakhir mati dan selama niku mboten wonten kehidupan kecuali hanya Allah saja yang hidup. Lah maka ketika dibangkitkan itulah pertanyaannya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina.
Sungguh celakalah diri kami, siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Nah, ternyata benar apa yang disebutkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Niku wong kafir sing mien di alam dunia niku tidak mau beriman, begitu dibangkitkan baru beriman, ya sudah tidak ada gunanya keimanannya. Itu seperti itu. Lah ditanya mengenai jasad nih, lah ketika baru berdiri itu ditanya jasadnya. Yang kedua niku pertanyaan ngan jasadihi fima ablah, ditanya berkaitan dengan masalah jasadnya untuk apa dilelahkan. Yang ketiga ditanya mengenai wa'an malihi, ditanya berkaitan dengan masalah hartanya. Ditanyakan pertanyaan harta ada dua, min aina iktasabahu wa ilaina anfaqahu, dari manakah mendapatkannya dan untuk apakah dinafkahkannya. Niki pertanyaan harta. Dari mana cara mendapatkannya dan diinfakkan ke arah mana niku harta dihabiskan. Kemudian yang ketiga niku wa'an mumrihi a'umila bihi, ditanya berkaitan dengan masalah umurnya, untuk apakah diamalkan, atau ditanya mengenai apakah ilmunya itu diamalkan. Dari itu Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapatkan ilmu niku boleh-boleh niku diamalkan ya. Ada yang menyebutkan minimal diamalkan 1 kali niki ilmu-ilmu sing sifatnya niku anjuran atau sunah-sunah. Supaya kelak ketika ditanya mengenai ilmu ada hujah di hadapan Allah. Ilmunya sudah saya amalkan walaupun 1 kali, syukur pisan diamalkan sampai 1000 kali lah. Seperti itu supaya kelak ketika ditanya niku ada jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan masalah 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, niku bukan perkara sekedar cerita nggih. Karena dikatakan ketika di dunia, akhirat niku hanya cerita, seakan-akan cuma cerita atau kayak dia cerita akhirat nggih. Tapi ketika sudah berada di akhirat, ya dunia tinggal, atau ketika dikubur dunia niku tinggal cerita. Malah ada juga niku dalam riwayat alam kubur niku dalam kitabnya Imam Qurtubi niku mengatakan ahli kubur pun kadang-kadang bertemu dengan yang lain niku bercerita tentang kehidupannya di atas dunia niku. Dulu ketika aku di dunia ya, aku rajin sekali pergi ke masjid. Niku bercerita niki satu sama lain. Demikian juga ketika berada di surga nih pada topok-topokan cara-cara ini. Dulu aku ketika aku di dunia rajin ke Masjid Al-Manar. Salat subuh berjamaah, isya berjamaah, ngaji setiap malam Jumat. Ini cerita-cerita tentang ibadah kebaikan yang diceritakan. Niku seperti itu masuk akhirat. Nah, jadi ketika di dunia niku akhirat dicerita-ceritakan seperti ini. Tapi besok ketika di akhirat ya dunia niku nggih dadi cerita. Tapi jangan sampai menjadi penyesalan. Dari itulah umur niki perkara yang sangat penting yang perlu diwaspadai. Yang masih muda aja dumesi nom lah umur ki dawa iki urung tentu lah niki. Yang sudah tua niki. Mulai Imam Ghazali niki dalam kitab Maraqiyal Ubudiyah niku memberikan petunjuk, jika seorang tua melihat anak muda maka hendaklah husnudzon. Bagaimana husnudzonnya? Dia seorang pemuda, dosanya belum banyak, tidak seperti saya sudah tua yang dosanya tentu sudah banyak. Demikian juga pemuda ketika melihat orang tua juga husnudzon. Husnudzonnya bagaimana? Dia usianya sudah lanjut, berarti ibadahnya pun sudah banyak. Tidak seperti saya masih muda, tentu saja ibadah saya belum banyak seperti orang tua itu. Itu kita disuruh beriktibar dalam melihat pemandangan kehidupan sehari-hari. Orang gol nyek-nyekan dalam dunia lah. Oh, rika wis tua wis perak pacule lah. Urung tentu nggih ngomong perak pacule. Urung tentu sih ngomong perak pacule niku wis adoh pacule. Niku kata-kata guyon niku kadang-kadang ada di masyarakat nggih. Wis mambu lemah lah dan lain sebagainya tadi. Maka dari itu niki masalah akhirat itu aja guyon-guyon. Mien nonton menungsa niki. Senenge nggo diceritani akhirat niku misalkan diceritakan alam kubur. Kalau di alam kubur wong sing tidak mau beribadah akan digadal nang malaikat. Jawabnya bagaimana? Digadal ya nyung indah. Ngenyek niku. Nggo diceritani niku ngenyek-ngenyek. Akhirnya dia mati temenan, urung tua mati temenan niku. Mbok sekarang dikubur itu bisa indah temenan apa ora deh. Itu di masalah. Niku ngerti
diceritakan jeneng guyonan malah dianggap barang sepele. Nah, ini maka jangan main-main ini berkaitan dengan masalah keimanan. Kalau sudah ada niku hendaklah dipertahankan dan diperkuat. Dan hati-hati sampaikan tadi niki kita suka beriktibar niki. Kalau melihat niki setiap tahun baru niku oke wong pada bakar-bakaran niku maksudnya apa lagi? Katanya mboten nyambung nggih. Umurnya dikurangi malah pada bakar-bakaran. Ini tenggonku tapi mriko nggih. Umur itu kan dengan nelayan, makanya wong pada duwe iwak. Jadi pada siap-siap bakar iwak. Ana-ana sing ora duwe iwak itu jagung ya ana 20 kilo. 20.000 sekilo nih dibakar. Nah, kalau kita mau berpikir sebenarnya hubungannya apa? Nah, ini kan seakan-akan tidak ada hubungannya ya. Sebenarnya kita boleh niku tahun baru apa bakar-bakaran kayak tapi sing bener niku membakar dosa jane iki. Membakar dosa niku bagaimana? Dengan cara memperbanyak istighfar, merenungkan diri umur yang sudah berlalu, di mana umur yang sudah berlalu niku tidak mungkin akan kembali lagi. Jadi kan orang bakal bisa dino maning iki, Pak. Sakit betul Pak dino maning, Pak. Belum sakit kecuali besok teng surga kan. Jadi no maning usianya niku seperti usianya Nabi Isa 33 tahun niku penghuni surga besok di akhirat. Niki. Sebenarnya seorang nenek-nenek niku pernah bertanya kepada Nabi. Nabi sing suka berguru tapi bergurunya Nabi niku dalam perkara sing bener. Nenek-nenek niku bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, apakah kelak aku bisa masuk surga?" Maka Nabi menjawab, kelak di surga nenek-nenek nggak bisa masuk surga, Nek. Nenek-nenek ini menangis karena dia kan sudah dekat dengan Nabi. Kok dikatakan kelak nenek-nenek tidak bisa masuk surga? Dia nangis. Setelah nangis Nabi kasihan. Maksud saya gini, Nek, kelak nenek kalau mau masuk surga oleh Allah akan dirubah bentuknya menjadi seorang yang muda lah nih. Jadi di surga niku mau nonton ini, tapi wong ini niku diganti. Jadi wong sing nom-nom baru dia merasa lega tersenyum lagi. Mun wong apa besok aku bisa mlebu surga ora niki wahai Nabi. Ini sing takon Nabi niki. Berguru tapi berguru benar nggih. Kelak di surga nenek-nenek enggak bisa masuk, Nek. Nenek-nenek sedih niki nggih. Waduh arep mlebu surga nenek-nenek. Lalu aku bagaimana? Maka Nabi niku menyatakan maksudnya nenek kalau masuk surga kelak oleh Allah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala mlebu surgane niku ora nini tapi dirubah bentuknya seperti usia-usia yang muda-muda lah niki. Seperti itu baru merasa tersenyum. Nah, dari itulah Bapak-bapak dan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan oleh Allah yang sudah diberikan dengan bertambahnya usia, mudah-mudahan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semakin tambah usia, mari memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita niki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula dalam tahun 2022 ini para jamaah sekalian semakin tambah takwa pada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya gitu, berkah semua pemberian yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Menjadi hamba-hamba Allah yang selamat lahir batin dunia sampai ke akhirat. Tapi satu nggih, kudu diusahakan nggih, Pak. Ora kena kurus sekedar pengharapan tapi ada usaha. Sing rajin jamaah, rajin ngaji, rajin baca Al-Qur'an dan rajin melakukan amal ibadah itu sebagai bentuk usaha yang dilakukan. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekelumit yang kita sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya menjadi usia yang bermanfaat. Mudah-mudahan sisa waktu yang masih ada adalah merupakan waktu yang bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.